Halo teman-teman, mari kita rehat sejenak, lupakan masalah, tenangkan pikiran dengan menonton alur cerita film The Cleansing 2019. The Cleansing adalah sebuah film yang menceritakan suatu kejadian penyakit mematikan di sebuah desa pada zaman dahulu. Kalau saat ini agak mirip dengan pandemi COVID-19 sepertinya. Dan kejadian di film ini seperti menceritakan sejarah atau kejadian masa lalu pada abad ke-14 di Eropa yang terserang wabah mematikan. Yang dimana waktu itu terkenal dokter-dokter yang berpakaian serba hitam dan menggunakan topeng burung atau disebut dengan plague doctor. Mohon maaf kalau salah sebutannya ya. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Maka lanjut aja nonton ya. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Cerita akan berfokus pada sosok wanita bernama Alice yang saat itu berusia 16 tahun. Ia tinggal di sebuah desa bersama ibunya yang sedang terkena penyakit mematikan seperti yang aku sebutkan di awal. Alice merawat ibunya dengan sepenuh hati tanpa takut kalau ia akan terjangkit penyakit tersebut. Alice mencuci pakaian ibunya ke sungai, tapi tampak ia dijauhi oleh warga desa dan yang lebih anehnya terlihat mayat-mayat yang baru saja selesai dibakar oleh seseorang. Belum diketahui kenapa mayat itu dibakar, tapi segera akan kita ketahui penyebabnya. Oleh karena itu, terus tonton sampai habis. Adegan berpindah. Tampak ada orang yang terkena penyakit dan sepertinya ia akan dieksekusi oleh warga desa bersama satu orang berjubah hitam dan menggunakan topeng kepala burung. Orang itu melihat Alice dan sepertinya ia diberitahu bahwa ibu dari Alice juga menderita penyakit mematikan tersebut. Akhirnya ibu Alice dibunuh dan dibawa ke tengah desa, maka terjawablah ternyata orang-orang yang dibakar tersebut adalah mereka yang terjangkit penyakit. Tujuannya adalah untuk menghindari penyebaran penyakit ke warga-warga yang lain. Maklum waktu itu tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan mereka, ditambah mereka adalah warga desa pedalaman yang jauh dari kota. Alice yang masih bersedih didatangi oleh seorang pemuka agama di desa tersebut yang bernama Tom. Dan ia tampak meminta maaf kepada Alice atas apa yang terjadi pada ibunya, karena ialah yang memberitahu kepada orang lain bahwa ibu Alice juga terjangkit penyakit mematikan tersebut. Pemuka agama itu pun memberikan Alice satu buah apel sebagai tanda permintaan maaf, tapi Tom ternyata memiliki maksud lain, yaitu menawarkan Alice untuk menjadi istrinya dan tinggal bersama di rumahnya. Modus, eleh. Alice menolak tawaran tersebut dan membuat Tom marah, dan ia pun mempengaruhi warga desa dengan mengatakan bahwa Alice adalah sosok iblis. Aduh, malu banget ditolak malah ngajak-ngajak orang lain buat ngebenci. Aduh, nggak gentle cok. Malamnya Tom dan warga desa lain melakukan diskusi agama mengenai wabah yang sedang mereka hadapi, dan Tom kembali mempengaruhi orang desa tentang Alice. Itu ia lakukan agar dapat memiliki Alice sebagai istrinya, dengan bermaksud untuk mensucikannya. Karena Alice dianggap bersekongkol dengan iblis, maka warga desa ingin membuktikan hal tersebut. Paginya Alice dibawa ke hadapan Tom, lalu Tom menyuruh Alice membaca sebuah kitab suci dengan tujuan untuk membuktikan apakah Alice sudah dirasuki iblis atau tidak. Tapi sayangnya Alice tidak mampu membacanya dan ia pun disekap oleh Tom dan warga desa untuk dicoba dengan cara yang lain. Tom kembali menawarkan Alice untuk menjadi istrinya agar ia terlepas dari kemarahan warga desa yang menganggapnya bahwa dialah yang menyebabkan wabah itu. Alice yang memang tidak menyukai Tom kembali menolaknya dan ia pun kembali dihukum dengan cara ditenggelamkan di air. Karena tidak kunjung berhasil, warga desa pun kembali menghukum Alice dengan cara meletakkan batu yang panas di tangan Alice. Tampak ia sangat menderita dengan hukuman tersebut, tapi sepertinya hukuman itu pun tidak berpengaruh terhadapnya karena sepertinya Alice memang wanita baik-baik, hanya saja ia masih sangat terpukul atas ibunya yang dibunuh. Setelah itu ia kembali dihukum dengan digantung di tiang salib selama berhari-hari. Untungnya di tengah malam seorang wanita bernama Mary melepaskan Alice dan menyuruhnya pergi sejauh mungkin dari desa. Alice pun melarikan diri, lalu pagi harinya Tom dan yang lainnya melakukan pencarian. Sebenarnya warga desa sudah senang dengan kepergian Alice, tapi Tom meyakinkan bahwa itu belum cukup. Tom melakukan itu karena ia masih menginginkan Alice menjadi istrinya. Di tengah pelariannya, Alice menemukan satu gubuk di tengah hutan. Singkat cerita, ia pun dirawat oleh seorang pria yang tinggal di gubuk tersebut. Tom yang masih melakukan pencarian pun tampak sangat kesal karena ia kehilangan wanita yang diinginkannya dan warga desa melihat keanehan pada Tom yang sangat mengkhawatirkan Alice.
Bersama orang yang merawatnya, Elis mendapatkan banyak pengetahuan tentang pengobatan-pengobatan herbal. Pria itu juga menceritakan masa lalunya kepada Elis dan mengatakan bahwa kejadian wabah ini adalah perbuatan dari iblis. Di tengah perbincangan mereka berdua dikejutkan oleh sesuatu dan ternyata itu adalah seorang pria tersesat yang sedang kelaparan. Sempat terjadi perkelahian, untungnya Elis dapat memisahkan keduanya. Setelah diberi makanan dan lain-lain, ternyata pria tersebut sudah terjangkit penyakit mematikan. Oleh karena itu, ia harus diusir dari tempat tersebut. Setelah kejadian tersebut, pria yang merawat Elis itu pun mengungkapkan sesuatu yang ternyata dia juga terjangkit penyakit. Namun saat itu ia juga menyatakan bahwa Elis ternyata memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Karena Elis sama sekali tidak terjangkit, padahal dari awal ia sudah sering berinteraksi dengan ibunya yang juga terjangkit. Setelah berbincang-bincang mengenai penyakit tersebut, pria pemilik gubuk pun memberikan Elis akar kayu yang sebelumnya digunakan untuk relaksasi. Tapi kali ini ia menyuruh Elis untuk memakannya untuk mendapatkan sensasi yang berbeda. Wow, macam narkoboy aja bre. Setelah Elis memakan akar kayu itu, pria tersebut pun menyuruhnya untuk istirahat. Dan benar saja, setelah Elis tertidur, ia pun bermimpi bertemu dengan almarhum ayahnya. Dan fakta lain pun terungkap dalam mimpi Elis. Ternyata ialah yang sudah membunuh ayahnya dengan tidak sengaja. Dan sepertinya saat kejadian itu, Elis memang sedang dirasuki oleh makhluk halus yang membuatnya mampu menyakiti ayahnya sendiri. Adegan berpindah ke desa, yang mana Tom didatangi oleh orang bertopeng itu dan ia mengatakan bahwa seorang wanita muda pergi meninggalkan desa. Tom juga mengatakan bahwa wanita tersebut adalah penyihir dan penyebab semua kejadian wabah ini. Lalu orang bertopeng ini pun pergi. Setelah Elis terbangun, ia pun sudah berada di tengah hutan dan menemukan satu goa. Ia pun masuk ke dalam lalu mendapati mayat pria yang sebelumnya ia tolong saat digubuk. Namun pria tersebut sudah mati dengan kondisi yang mengenaskan. Setelah keluar dari goa, Elis bertemu dengan seorang yang berjubah hitam dan bertopeng burung atau yang disebut dengan The Cleansing pada film ini. Ia pun dikejar sampai ia kembali ke dalam gubuk, namun The Cleansing dapat mengejarnya sampai ke dalam. Elis pun melawan dengan melemparkan bubuk beracun ke orang tersebut yang efeknya dapat membuat seorang berhalusinasi. Lalu fakta baru terungkap. Ternyata orang bertopeng burung tersebut adalah pria pemilik gubuk. Lalu alasan kenapa ia mengejar dan ingin membunuh Elis jelas karena sebelumnya Tom mengatakan demikian bahwa Elis adalah penyebab semua wabah ini. Tapi apalah daya, pria tersebut mati karena bubuk tadi yang membuat ia menuruti semua perintah Elis dan ia pun menyiramkan cairan yang membuat wajahnya terkelupas. Elis yang penuh dendam dan sepertinya benar-benar sudah dirasuki oleh iblis pun mendatangi desa dengan membawa kayu yang sudah ditaburi bubuk halusinasi. Dan ia pun membakarnya di desa tersebut yang membuat semua warga desa berhalusinasi dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Elis. Satu persatu warga desa terbunuh oleh Elis dan ada juga yang membunuh temannya sendiri karena efek dari asap pembakaran tadi. Tidak luput seorang wanita yang di awal-awal sangat membenci Elis pun juga harus mati dengan mengikuti permintaan Elis untuk meminum racun. Setelah itu, Tom yang juga terkena halusinasi membunuh dua orang warga desa tanpa sengaja. Ia pun ditangkap oleh Elis dan digantung di tiang salib. Elis yang sudah dirasuki iblis pun membunuh Tom dengan merobek perutnya hingga ia mati. Setelah membunuh Tom, Elis menemukan Mary yang dikurung di sebuah rumah. Tapi Elis tidak membunuh Mary dan bahkan Elis berubah menjadi dirinya yang sebelumnya. Ia dan Mary meninggalkan desa tersebut dan tamat. Demikian alur cerita film The Cleansing. Meskipun bagi aku film ini tidak terlalu menarik karena ceritanya yang tidak begitu relate dengan kejadian wabah penyakit yang pada awal-awal kita ketahui. Karena di ujung film menceritakan pembunuhan-pembunuhan yang tidak lagi berhubungan dengan wabah penyakit. Tapi walaupun demikian kita nikmati aja alur ceritanya ye kan. Baiklah, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini dan sampai jumpa di konten alur cerita lainnya. Bye bye.